Baik, mungkin kita bisa mulai sekarang sambil menunggu narasumber yang satu lagi akan hadir. Em, apakah terdengar suara saya? Saya mau cek saja sekali lagi. Mungkin bisa konfirmasi terdengar apa tidak? Siap, oke, terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi, teman-teman semua. Perkenalkan, saya Tiza Mafira. Saya akan menjadi moderator untuk webinar hari ini. Nah, teman-teman tahu nggak hari ini hari apa? Hari yang sangat khusus, yaitu hari banyak diskon. Hari banyak diskon karena hari ini 7 Juli, 7.7 ya. Biasanya kalau 6.6, 5.5, 7.7 itu selalu ada flash sale di mana-mana. Dan ketika ada flash sale di mana-mana, pastinya teman-teman jadi banyak yang berbelanja. Nah, ketika kita banyak berbelanja, belanja online apalagi, selalu akan juga banyak sampahnya, karena setiap kali kita belanja online pasti produk yang kita pesan, barang yang kita pesan dibungkus dengan banyak sekali kemasan-kemasan, dan itu semuanya kebanyakan adalah kemasan plastik. Jadi hari ini kita akan membahas peran marketplace ya dalam memberikan solusi inovatif untuk kemasan belanja online supaya kita bisa tetap berbelanja dengan nikmat, dengan happy, tanpa harus stres dengan kemasan plastik yang begitu banyak. Ini adalah tindak lanjut petisi #yuk minta opsi ya, yang diselenggarakan oleh Pawai Bebas Plastik. Jadi nanti kami akan jelaskan apa itu Pawai Bebas Plastik, tapi sebelum memulai saya mau mengucapkan terima kasih banyak dulu untuk teman-teman dan narasumber yang sudah hadir pada hari ini. Nah, apa itu Pawai Bebas Plastik? Pawai Bebas Plastik adalah gerakan bersama dan aksi terbesar di Indonesia yang diinisiasi oleh 8 lembaga dan diikuti oleh lebih dari 100 kolaborator dan ribuan individu di seluruh Indonesia yang mengajak masyarakat menunjukkan komitmen menolak plastik sekali pakai. Jadi pawai ini mengajak masyarakat mendeklarasikan komitmen yang akan mereka jalani dalam kehidupan sehari-hari, misalnya menolak kantong plastik, menolak sedotan plastik, kemudian memilih yang refill ketimbang yang sachet-sachet gitu ya, memilah sampah di rumah dan sebagainya. Nah, selain komitmen individu, pawai ini juga bertujuan menyatukan suara masyarakat dalam mendesak 3 hal, yaitu pertama kepada pemerintah, meminta pemerintah melarang penggunaan plastik sekali pakai. Yang kedua, mendorong pemerintah memperbaiki sistem tata kelola sampah secara keseluruhan. Dan yang ketiga, untuk produsen dan pelaku usaha, ya mendorong, meminta produsen dan pelaku usaha bertanggung jawab atas sampahnya, baik itu mulai dari hulu sampai ke hilir. Jadi, kenapa kita membahas ini? Karena masyarakat umum sebenarnya cukup khawatir nih terhadap peningkatan penggunaan plastik sekali pakai. Selama pandemi apalagi, karena semakin marak ya belanja online. Dan tentunya karena masyarakat itu merasa tidak banyak opsi ketika berbelanja online, nggak bisa milih gitu ya, mau pakai kemasan apa. Biasanya kalau di check out bisa milih nih mau pakai kurir yang hari ini, yang same day, atau yang next day, atau yang normal gitu kan ya. Tapi nggak bisa milih kemasannya mau yang kardus, mau yang nggak pakai bubble wrap, nggak pakai selotip, itu nggak bisa milih. Nggak pakai cable tie, nggak bisa milih. Jadi itulah awal mula Pawai Bebas Plastik membuat petisi Yuk Minta Opsi di change.org yang saat ini sudah ditandatangani hampir 9.000 orang. Dan ini petisi yang ditujukan kepada pihak e-commerce. Tolong dong kasih kita opsi gitu. Nah, selain petisi Yuk Minta Opsi, ada beberapa petisi lain yang juga turut diangkat oleh masyarakat. Jadi terhitung di change.org ada sekitar 3 atau 4 petisi lainnya yang juga meminta hal yang sama, minta kebijakan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai di belanja online gitu. Baik itu belanja yang barang atau belanja makanan atau food delivery atau delivery minuman, itu ada petisi-petisi yang diusung oleh masyarakat
masyarakat awam yang meminta bisa nggak sih kita dikasih pilihan supaya ini nggak banyak plastik gitu. Tetapi setahun berjalan petisi tersebut belum ada rencana strategi spesifik yang diusung oleh para pihak terkait. Kita belum melihat adanya kebijakan maupun gerakan yang signifikan nih dari pihak e-commerce untuk menanggapi permintaan masyarakat tersebut. Nah, hari ini kita akan bicara dengan beberapa pihak, tentunya mungkin sebenarnya ada gerakan-gerakan, sebenarnya mungkin ada rencana membuat kebijakan, namun masyarakat belum tahu. Jadi kita akan bertanya langsung kepada para pihak yang terkait. Hari ini ada beberapa narasumber yang keren-keren. Saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu narasumber yang sudah hadir, Ibu Agnes Swastikarina Gusti. Selamat pagi, Ibu Agnes. Selamat pagi, Mbak Tisa. Terima kasih sudah hadir. Iya, selamat pagi. Bu Agnes ini adalah dari Direktorat Pengurangan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemudian nanti akan ada Bapak Rofi Udarojat. Saya belum tahu apakah sudah hadir, tetapi kalau belum, ini baru aja masuk. Kita sambut dulu. Bapak Rofi Udarojat, selamat pagi. Silakan mempersiapkan diri. Bapak Rofi adalah Head of Public Policy and Government Relations dari IDEA, yaitu Asosiasi E-commerce Indonesia. Kemudian ada beberapa penanggap, ada Arif Saadillah dari Kecipir. Selamat pagi, Pak Arif. Selamat pagi semuanya, Pagi. selamat pagi. Kemudian ada Pak Bagas dari Alas Indonesia. Halo. Selamat pagi. Nanti kita akan berbincang-bincang karena Mas Arif dan Mas Bagas ini punya solusi-solusi yang keren. Mereka ini mewakili e-commerce yang sudah punya solusi-solusi mengurangi sampah plastik. Sebenarnya hari ini kita mengundang Kementerian Perdagangan, cuma sayang sekali mereka tidak dapat bergabung. Jadi saya ingin langsung memulai saja memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Agnes dari KLHK. Siap ya, Bu? Oke. Siap. Oke, Bu Agnes, jadi sejauh mana sih sebenarnya dampak peningkatan transaksi belanja online terhadap timbulan sampah plastik sekali pakai, apalagi selama masa pandemi, kan belanja online meningkat ya. Apakah kemudian sampah plastiknya juga meningkat dan kira-kira apakah ada data yang terkait yang bisa diceritakan oleh Bu Agnes? Ya, baik. Terima kasih, Mbak Tiza. Bahagia sekali saya berkesempatan hadir dalam kegiatan pagi ini. Sebelumnya saya sampaikan permohonan maaf Ibu Direktur yang tadinya sudah diagendakan tapi mendadak ada rapat G20. Jadi beliau menugaskan saya untuk hadir bersama. Nah, tadi Mbak Tiza menanyakan terkait data ya Mbak ya, apalagi yang di masa pandemi yang lalu tahun 2020, dari 2019 ya, itu kan kita banyak dirumahkan. Nah, sementara kebutuhan kan terus bertambah. Jadi ya akhirnya belanja online jadi meningkat. Nah, ini ada data hasil kajian dari LIPI di 2020 itu di masa PSBB, WFH itu di Jabodetabek bahwa ada peningkatan sebesar 62% belanja online. Jadi berbentuk layanan antar makanan karena mungkin kita tidak bisa makan di luar, jadi banyak orang-orang yang pesen makanan via online. Nah, kemudian ada juga peningkatan belanja online ya. Jadi ada 1-5 kali per bulannya meningkat menjadi 1-10 kali. Tadinya cuma 1-5 kali per bulan, meningkat jadi 1-10 kali per bulan. Nah, ini kan pastinya kita lihat kemasannya dari jumlah permintaan saja sudah meningkat, sudah pasti kemasannya juga meningkat. Nah, ini dari hasil kajian juga 96% itu kemasannya dibungkus dengan plastik gitu. Sudah ada bubble wrap-nya di dalam
di luarnya pun dibungkus plastik lagi. Nah, ini di kota besar ya, di Jabodetabek. Sementara yang pernah saya temukan juga sampai ke kabupaten yang kecil, kemarin sempat ke Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang, itu pun dari DLH mengatakan bahwa belanja online ini sudah sampai ke desa-desa. Jadi ternyata tidak hanya di kota besar, belanja online ini sudah sampai ke desa-desa. Nah, oleh sebab itu pastinya sudah meningkat jumlah belanjaannya, meningkat juga jumlah plastiknya. Demikian, Mbak Tiza. Iya, luar biasa ya, meningkatnya signifikan sekali ya Mbak Iya. ya. Dari belanja online meningkat, ternyata kemasan plastiknya juga macam-macam yang meningkat, nggak cuma pembungkus bubble wrap aja, tapi ada apa tuh namanya yang di dalam-dalamnya juga banyak banyak plastik ya. Nah, sebenarnya kan ini yang membuat ini sulit adalah karena ini kan e-commerce ya, yang kita mendapatkan belanjaan ini dari pihak yang merupakan platform marketplace, online marketplace, bukan langsung dari pedagangnya sendiri gitu ya, bukan langsung dari si penjual barangnya. Nah, saya mau bertanya, kalau dari peraturan-peraturan yang ada di KLHK, mungkin bisa cerita sedikit tentang peraturan kewajiban produsen mengurangi sampah ya. Sebenarnya yang namanya platform e-commerce ini sebenarnya bisa nggak sih turut diatur gitu? Atau sebenarnya terdampak nggak sih oleh peraturan-peraturan yang sebenarnya sudah ada di KLHK yang meminta produsen mengurangi sampah plastik? Ya, ya Mbak. Memang ini kalau di peraturan terkait dengan pengurangan sampah oleh produsen. Jadi 2019 KLHK melalui peraturan Menteri Nomor 75 tentang peta jalan pengurangan sampah oleh produsen terkait e-commerce memang belum masuk secara khusus gitu, tapi sudah menjadi bahan diskusi kami. Nah, peta jalan 10 tahun pengurangan sampah oleh produsen ini merupakan pentahapan langkah-langkah bagaimana produsen dalam mengurangi sampah. Nah, ini sudah menjadi diskusi juga kami karena semakin meningkat ya jumlah e-commerce saat ini. Jadi ini kami sedang menggodok juga nih Mbak. Nanti tahapan berikutnya di 10 tahun ke depan siapa yang akan dikenakan, karena masih jadi diskusi kan, ada penjualnya, ada juga pengantarnya gitu, delivery-nya. Nah, ini masih menjadi bahan diskusi siapa yang akan dikenakan. Tetapi dalam hal produsen yang menjual barang dengan kemasan sudah diarahkan, sudah mandatori sebetulnya secara undang-undang. Ini turunan dari Undang-Undang Pengelolaan Sampah, bahwa produsen ada 3 cara yang harus mereka lakukan. Jadi ada pembatasan, kemudian ada daur ulang dan guna ulang. Yang pasti di awal produsen harus meredesain, jadi mengeliminasi kemasan, kemudian meredesain ulang kemasan yang tadinya tidak bisa didaur ulang, harus menggunakan kemasan yang bisa didaur ulang. Kemudian bagaimana mendorong produsen agar menjual produknya tanpa kemasan. Nah, saat ini kan sudah banyak ya tumbuh di retail-retail yang menjual tanpa kemasan. Kemudian ada produsen juga yang menjual produknya tidak menggunakan kemasan. Jadi ada ini ya refillnya gitu. Jadi selama ini perjalanannya memang kok semakin meningkat gitu. Itu aja data tahun 2020. Nah, bukan hanya di kota besar tapi sudah sampai ke desa-desa, makanya kami harus mulai nih mengatur kebijakannya seperti apa. Nah, ini pun di Permen 75 kan ada 3 sektor, manufaktur, retail, dan jasa makanan dan minuman. Nah, ini tidak hanya produsen, tapi memang perlu ada juga social engineering-nya ya, masyarakat juga bergerak, bisa bijak membeli produk yang lebih ramah lingkungan. Jadi memang masih dalam diskusi Mbak Tisa, tetapi dengan Permen 75 ini produsen juga sudah mulai bergerak, bagaimana mereka juga bisa merubah atau mengurangi, misalnya di jasa makanan dan minuman, mereka bisa
sudah melakukan pengurangan sedotan sekali pakai, kemudian tidak menggunakan kemasan yang berbahan styrofoam seperti itu, kemudian mengganti kemasan yang mungkin bisa diguna ulang. Ini sudah mulai terus bergerak gitu, semakin banyak retail, kemudian restoran, kafe yang beralih ke kemasan yang lebih ramah lingkungan. Demikian. Oke, menarik ya Bu Agnes. Jadi sebenarnya ternyata ada tren dari produsen untuk mulai beralih ke kemasan-kemasan yang lebih ramah lingkungan, yang minim plastik. Tapi juga ada dorongan atau wacana yang sedang bergulir di dalam pemerintah untuk mencoba mengatur nih juga, termasuk belanja online ya, termasuk e-commerce dalam konteks produsen mengurangi sampah. Kalau dari segi social engineering, gerakan masyarakat, nah ini pawai bebas plastik tujuannya itu Bu Agnes berkontribusi terhadap gerakan masyarakat itu. Makasih banyak Bu Agnes, nanti saya kembali lagi ke Bu Agnes. Saya mau beralih dulu ke Pak Rofi. Pak Rofi, selamat pagi, terima kasih sudah bergabung. Ya, selamat pagi Mbak Tiza. Selamat pagi Pak Rofi, terima kasih banyak ya sudah bergabung. Saya ingat tahun lalu Pak Rofi juga mengisi salah satu webinar kami gitu ya. Dan mungkin bisa cerita sedikit ya sebagai awal mula, mungkin memperkenalkan dulu IDEA itu apa. Silakan Pak Rofi. Ya, terima kasih. Jadi kami sendiri adalah Asosiasi E-commerce Indonesia. Jadi memang kami adalah perkumpulan pelaku usaha platform di bidang ekonomi digital, tidak hanya terkait dengan perdagangan barang fisik ya, tapi juga sekarang sudah menambah banyak barang digital maupun ke sektor jasa. Model bisnisnya macam-macam. Kita juga tidak hanya marketplace, online retail, kemudian juga beberapa platform misalnya social commerce, kemudian juga platform-platform seperti health tech, education technology, kemudian transportation, food platform, dan sebagainya. Ya, makasih. Iya, saya terus terang Pak Rofi merasa sangat terbantukan nih dengan e-commerce. Selama pandemi apalagi ya, teman-teman juga banyak yang merasa, wah untung ada e-commerce, kalau enggak bingung kita mau belanja di mana, kemudian mau beli obat di mana, sekarang bahkan ada health tech, ada edtech ya, jadi sangat berkembang. Nah, saya punya teman, saya cerita dikit, yang punya usaha rumahan ya, yang dia jualan online. Nah, dia cerita suatu hari dimarahi oleh customer-nya karena barangnya itu nggak dibungkus dengan plastik, sehingga sebenarnya nggak apa-apa, cuman customer-nya pas protes bahwa ini bisa kehujanan gitu. Nah, kali lain dia dimarahin juga sama customer karena barangnya dibungkus bubble wrap kebanyakan gitu. Jadi dia dapat diomelin sama customer-nya yang mengatakan ini kenapa bubble wrap-nya bungkusnya kebanyakan banget, ini nggak penting dan ini sampah gitu. Apa terlalu banyak sampah. Jadi dia bingung. Ini udah mulai ada konsumen yang peduli dengan isu plastik dan stres melihat plastik kebanyakan, tapi di sisi lain juga ada kebutuhan untuk menjaga agar barang itu aman dan sebagainya. Nah, kalau dari sisi e-commerce sebagai platform ya, platform yang menggabungkan vendor, logistik, konsumen, itu bagaimana perannya menurut Pak Rofi untuk membentuk sistem yang bisa memberikan pilihan-pilihan ini kepada konsumen-konsumen yang berbeda-beda. Silakan Pak Rofi. Ya, jadi harus dipahami dulu bahwa memang kita kan platform ini hanya memfasilitasi perdagangan ya. Jadi sebetulnya yang paling punya peranan krusial untuk nanti melaksanakan apapun, misalnya kebijakan terkait dengan mencegah penggunaan plastik yang lebih banyak, itu adalah ya para pedagang atau seller itu sendiri gitu ya. Jadi kebijakannya memang harus dipahami, kemudian diikuti oleh para seller. Jadi platform tentu dalam hal ini bisa memfasilitasi yang namanya edukasi ataupun sosialisasi yang sifatnya mungkin nanti juga awareness ya. Jadi kesadaran mereka bagaimana menggunakan hal yang berhubungan dengan plastik. Tapi juga harus disadari bahwa terkait dengan hal ini kita juga harus memikirkan terkait dengan tadi penggunaan plastik itu sendiri ya, karena kalau kita lihat di offline-nya sendiri kan kita juga masih sangat banyak menggunakan plastik gitu ya, walaupun memang sekarang sudah ada penggunaan misalnya kantong belanja yang lebih ramah lingkungan dan sebagainya, tapi kalau kita lihat misalnya dari sisi bungkus makanan, bungkus produk dan sebagainya,
masih cukup banyak juga kita temukan yang sifatnya plastik. Yang ingin saya katakan adalah online dan offline itu juga sebetulnya mirip. Ini kan sebenarnya cara berdagang aja gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti ternyata teknologi atau misalnya bisnis praktis yang ada di offline itu juga masih banyak menggunakan plastik, saya kira di online juga pasti tidak akan jauh berbeda. Pasti tambahannya adalah terkait dengan bubble wrap dan sebagainya, itu juga kan ya memang tidak bisa dilepaskan ya dari kebutuhan gitu. Nah, mungkin ada beberapa, saya kira ada beberapa kepentingan di sini. Yang pertama adalah terkait dengan mungkin dibutuhkan pedoman ya. Jadi panduan bagaimana misalnya cara repackaging perdagangan online yang ramah lingkungan, itu saya kira juga perlu ada suatu panduan atau pedoman yang mungkin nanti bisa disusun oleh Kementerian LHK misalnya, kemudian nanti bisa disosialisasikan kepada para pelaku usaha. Yang jadi isu adalah mungkin pelaku usaha ingin juga mendukung gitu ya, tapi mereka nggak tahu caranya seperti apa gitu ya, bagaimana panduannya, berapa sebetulnya yang ideal, misalnya penggunaan bubble wrap, apakah nanti ada alternatif ya dari bubble wrap yang lebih ramah lingkungan gitu kan. Itu kan sebetulnya matter of knowledge juga gitu ya. Jadi itu yang mungkin perlu diperhatikan. Kemudian yang kedua adalah mungkin saya kira dari sisi teknologi itu juga kan nanti mungkin perlu ada sesuatu yang kita sama-sama temukan ya, bagaimana misalnya cara-cara lain ya, cara packaging dan sebagainya. Kalau kita nanti fokusnya memang dalam hal packaging gitu ya, untuk bagaimana membungkus. Nanti juga teman-teman saya kira di sini mungkin akan membagikan, dan itu yang nanti informasi yang perlu diteruskan kepada para pelaku usaha, dalam hal ini para pedagang yang memang nanti akan mendorong penggunaan packaging ini. Jadi saya kira dalam praktiknya e-commerce ini tidak beda dengan praktik bisnis yang lain gitu ya, teman-teman pelaku usaha terutama UMKM, mereka ingin memajukan bisnisnya sama seperti kalau kita belanja bakso atau apa gitu ya, gimana caranya misalnya kalau take away nggak pakai plastik gitu ya, sedangkan ya yang mereka pahami untuk misalnya membungkus hal yang seperti itu ya pasti pakai plastik, dan itu masih sangat banyak di sana penggunaan artinya bisnis praktisnya kita tidak bisa dilepaskan dari yang namanya plastik, walaupun tentu kita juga memahami efeknya, konsekuensinya gitu terhadap lingkungan dan sebagainya. Oleh karena itu kalau dari sisi bisnis ya penting harus dilakukan tadi ada teknologi, kemudian ada inovasi, apakah ada alternatifnya, kemudian kita buat pedoman sama-sama, mungkin nanti dikoordinasi oleh teman-teman dari KLHK, kemudian kita sosialisasikan bersama gitu ya, dan sebagainya. Jadi saya kira dibandingkan misalnya dengan cara-cara yang yang lebih restriktif ataupun mungkin pengaturan harus dan pokoknya mau nggak mau harus seperti itu, saya kira itu jatuhnya nanti malah justru tidak efektif, tidak implementatif, dan justru malah nanti tidak diikuti, dan itu juga yang tidak ingin kita kita dengarkan gitu. Jadi memang betul-betul peraturan kalaupun ada ya nanti bisa diikuti sesuai dengan bisnis praktis yang berlaku dan juga menguntungkan UMKM dan para pedagang online. Itu aja, Mbak. Ya, makasih Pak Rofi. Ini ide-ide menarik ya dan konstruktif sekali ya. Maksudnya membuat pedoman dan mungkin ada solusi teknologi. Saya mau menyoroti tadi Pak Rofi mengatakan belanja online itu sebenarnya mirroring belanja offline gitu ya. Tapi memang ada perbedaan sedikit sih menurut saya, bahwa belanja offline itu konsumen masih ada pilihan, ada interaksi langsung dengan si pedagangnya, sehingga punya pilihan, saya nggak mau pakai kantong plastik ketika di kasir ya, atau misalnya lagi di restoran, saya nggak mau pakai sedotan, saya bawa wadah sendiri, saya mau take away pakai wadah sendiri, rantangan sendiri gitu. Nah, tetapi di belanja online kan ada perantara, yaitu e-commerce. Nah, mungkin yang kita soroti dan petisi-petisi yang ada di change.org itu yang disoroti oleh mereka adalah tidak adanya opsi ini ketika belanja online bagi konsumen untuk memilih mau kemasan seperti apa. Nah, tadi kan Pak Rofi bilang platform itu, marketplace itu memang bukan penjual, tapi platform yang memfasilitasi perdagangan. Nah, bisa nggak ya kira-kira pilihan konsumen ini turut difasilitasi gitu oleh para platform? Ya pertanyaannya kan sekali lagi gini, kalau misalnya nanti ada orang misalnya nggak mau pakai apapun ya barang misalnya pakai plastik gitu, kemudian nanti ternyata ada masalah dalam pengiriman, kan nanti yang kena adalah kalau nggak logistiknya ataupun
penjualnya gitu. Nanti kalau misal konsumennya oke, saya mau request nggak pakai plastik, tapi kemudian malah justru barangnya rusak. Yang kena kan artinya pedagang. Artinya kita juga harus menyadari bahwa di sini ada risiko perdagangan di mana mereka ingin menjamin bahwa barangnya itu bisa sampai tujuan tanpa ada isu perlindungan konsumen. Nah, itu yang mungkin harus kita pahami juga. Jadi kalau misalnya konsumen pengen ramah lingkungan tapi barangnya aman, ternyata misalnya dari sisi teknologinya ataupun dari sisi penggunaan packagingnya mungkin dari sisi seller belum begitu memahami, mereka juga nggak punya pilihan yang banyak gitu. Itu yang mungkin menurutku yang harus didorong, bahwa tidak serta-merta kita ingin suatu pilihan yang paling ideal, tapi bagaimana si seller ini juga bisa teredukasi dulu gitu ya. Kalau misalnya mereka nggak pakai bubble wrap, misalnya bisa pakai alternatif yang lain gitu ya. Kalaupun mereka nggak pakai plastik, mereka nggak pakai pertanyaan yang lain. Saya kira itu yang ini sih yang harus kita pahami. Jadi seller kadang-kadang nggak punya pilihan banyak, mereka juga nggak punya waktu banyak untuk misalnya membuat banyak pilihan, karena misalnya katakanlah biasanya UMKM atau seller itu pedagang rumahan gitu ya, individual seller bahkan, yang mereka nggak punya banyak karyawan, sehingga yang packaging biasanya mereka juga gitu, orderannya banyak segala macam. Jadi menurut saya kita harus bantu mereka perspektifnya, bukan kemudian kita malah justru imposing aturan yang justru mereka sendiri nggak aware. Dan itu yang menurut saya poin yang saya ingin tekankan. Kemudian dari sisi offline, tentu offline punya keunggulan ya, ataupun masing-masing juga dengan online ya. Tapi kalaupun misalnya yang di offline ya, produknya juga saya kira sudah punya packagingnya masing-masing ya. Yang so far sekarang misalnya bisa dikurangi ya baru kantong plastik dan sedotan gitu ya. Gimana dengan packagingnya produk produsen yang lain gitu, itu juga kan jadi isu juga. Jadi saya kira sama-sama lah, kalau bisnis praktisnya saya kira sudah mengarah ke ramah lingkungan, saya percaya semuanya pasti akan menginduk. Karena bagaimanapun pengusaha itu maunya yang terbaik buat konsumen, paling efisien, paling low cost misalnya dari sisi packaging, produksi. Jadi ya nanti kalau misalnya ternyata itu sudah terpenuhi, mereka sih nggak ada masalah dengan idealisme lingkungannya. Ya, oke, makasih Pak Rofi. Memang perlu ada sharing ya, lebih banyak pengalaman, lebih banyak memahami opsi-opsi apa yang available untuk tidak hanya konsumen, tapi juga pedagangnya juga harus memahami ya opsi-opsi yang ada. Kembali lagi ke Bu Agnes ya, tadi Pak Rofi mengatakan hal yang menarik, yaitu mungkin perlu pedoman bagaimana cara pedagang bisa mengurangi kemasan plastik ketika mengirimkan sesuatu barang secara online. Mungkin perlu lebih banyak sharing tentang teknologi-teknologi yang sudah ada. Dan kita tahu sebenarnya sudah ada ya pengganti-pengganti bubble wrap, pengganti-pengganti kemasan plastik yang juga aman gitu, tahan air dan sebagainya, yang mungkin belum diketahui oleh banyak pihak. Nah, dari KLHK sendiri mungkin apakah ada tanggapan terhadap ide ini, membuat pedoman, membuat lebih banyak sharing session bersama dengan pelaku e-commerce? Ya, baik Mbak Tisa. Ya, tadi menarik sekali sih, ini menjadi catatan kami juga untuk setidaknya kami memiliki bahan dalam rangka penyusunan pedoman tadi. Nah, saat ini juga kami sudah bekerja sama dengan Gojek ya, dituangkan dalam MOU. Jadi Gojek membantu kami dalam kampanye pengurangan penggunaan plastik sekali pakai di merchant-merchantnya Gojek gitu. Jadi di situ kan memang di dalam aplikasinya ada pilihan misalnya konsumen tidak perlu cutlery yang sekali pakai. Kemudian ada pengurangan penggunaan kantong plastik. Bisa ada alternatif menggunakan kantong guna ulang. Nah, ini kami menggandeng Gojek, bersama-sama Gojek juga ini dalam rangka menuju penyusunan kebijakan juga gitu, yang nantinya mungkin bisa lebih didetailkan lagi, disesuaikan dengan kondisi saat ini, karena biar bagaimanapun ini perekonomian kan harus terus bergerak gitu. Jadi sementara semua harus berimbang ya. Jadi ada bisnis yang sustainability bisnis gitu. Jadi keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan. Nah, makanya kami perlu juga nih baru menggandeng Gojek, saat ini baru menggandeng Gojek. Mungkin nanti kami juga butuh masukan-masukan dari teman-teman semua, dari stakeholder, supaya
dalam penyusunannya bisa lebih komprehensif dan pastinya bisa diimplementasikan. Demikian Mbak Tisa. Oke, jadi udah ada model lah nih contoh ya, Iya. ada pedoman yang dibangun, kerjasama yang dibangun dengan e-commerce, sharing session yang dibangun. Saya mau mengingatkan kepada para peserta yang sudah hadir, kalau mau bertanya, silakan disiapkan pertanyaannya, boleh ditulis juga di chat box. Nanti akan ada Q&A session ya setelah sesi penanggap. Tapi saya mau kembali lagi ke Pak Rofi sebentar. Ini ada poin penting mengenai tadi Pak Rofi juga mengatakan ya fasilitasi para pedagang, karena kita tahu bahwa selama ini banyak sekali juga platform e-commerce yang melakukan misalnya training kepada merchants mengenai apa ya mengenai customer service gitu misalnya, atau mengenai cara menjalankan bisnis dengan lebih efisien, dengan lebih ada juga yang Gojek dan Grab saya tahu pernah menjalankan training ramah lingkungan ya kepada merchants. Ada training juga kepada driver. Jadi sering gitu ya platform e-commerce melakukan training-training yang berkala dan rutin gitu kepada merchant, kepada logistics companies meskipun posisinya sebagai platform ya. Jadi ada peran fasilitasi di sini. Nah, apakah di perencanaan para perusahaan e-commerce saat ini ada rencana untuk melakukan training-training ya, fasilitasi kepada merchants dan logistics company tentang kemasan ramah lingkungan atau kemasan yang minim sampah gitu. Mengingat bahwa sudah ada sebenarnya e-commerce yang melakukan, udah ada beberapa praktek-praktek yang bagus, tadi sudah disebutkan oleh Bu Agnes. Nah, apakah udah ada rencana untuk melakukannya, dan atau bahkan sudah dilakukan gitu? Silakan Pak Robi. Ya, sekali lagi kalau terkait dengan inisiatif masing-masing, saya kira pasti akan berbeda-beda ya. Tadi juga kita apresiasi misalnya Gojek sudah maju duluan, mungkin juga ada platform lain sudah maju duluan gitu ya. Tapi saya kira perlu dibuat suatu jadi bukan lagi jadi bisnis standar, tapi juga saya kira jadi regulatory standard. Jadi itu yang mungkin harus jadi sama-sama kita gaungkan, bahwa tentu kemampuan dari setiap platform berbeda-beda, concern dari setiap platform berbeda-beda. Ada platform yang mungkin lokal, ada yang juga regional gitu ya, di mana tentu keputusan untuk seperti itu tidak mungkin kemudian diinisiasi hanya di satu negara. Untuk platform regional biasanya mereka harus ada keputusan dari regional kemudian berlaku di semua negara. Jadi menurutku kalau untuk misalnya mendorong hal seperti ini, saya kira penting didorong oleh pemerintah ya. Jadi dalam artian pendekatannya tentu harus ada regulatory. Tapi sekali lagi bukan kemudian nanti mengimpose sesuatu hal ya yang masih memiliki gap gitu ya antara diimplementasi kemudian juga dengan pengetahuan yang ada di para pihak seller terutama ya. Kalau di platform di platform marketplace ya ataupun platform food dan sebagainya, saya kira punya crucial role-nya adalah di para pelaku usaha ataupun di para seller. Jadi sekali lagi mungkin ya kalau kita sih mendorong adanya pedoman tadi sih akan sangat membantu, dan apa artinya nanti akan melihat bahwa oke, berarti prakteknya tidak hanya 1-2 gitu ya. Jadi kita tidak melihat lagi misalnya oke nanti yang sini sudah, kita ingin hanya melihat tunjuk hidung gitu ya. Jadi kita pengennya ya semua punya standar yang sama, bahwa e-commerce semua di Indonesia punya standar yang sama. Nanti dari asosiasi dari para pelaku usaha juga kita akan kasih input, kasih masukan dan sebagainya, sehingga nanti prakteknya akan sama semuanya gitu ya. Tapi tentu juga akan harus melihat bahwa gap ini masih terjadi, gap antara pengetahuan misalnya dari sisi teknologi, dari inovasi, dan misalnya tadi pilihan-pilihan options penggunaan bisnis yang lebih ramah lingkungan juga perlu ada gitu. Jadi kami harap tidak hanya berhenti di pedoman atau regulasi, tapi juga ada sosialisasi, ada sebagainya. Saya kira yang tadi disebutkan, kita selalu punya namanya pelatihan buat UMKM gitu ya. Kita ingin mereka lebih paham terkait dengan digital marketing dan sebagainya. Kita juga bisa sisipkan gitu ya, bagaimana agenda-agenda ramah lingkungan ini bisa masuk juga dalam materi-materi tersebut. Tapi ya tadi artinya kita perlu ada kolaborasi antara stakeholders mungkin yang hadir di sini dengan pemerintah, dengan NGO dan sebagainya,
penting untuk memahami ini sehingga nanti kebutuhannya semua stakeholder bisa terpenuhi dan bisa saling menopang. Betul. Pedoman regulator itu kan perlu bottom up juga ya Pak Rofi, ya maksudnya perlu masukan juga dari para merchants dan e-commerce. Kira-kira apakah IDEA bersedia untuk memfasilitasi diskusi tersebut ya dengan para pelaku e-commerce yang berada di dalam keanggotaan asosiasi ini gitu? Karena kalau satu-satu kan misalnya KLHK hanya kerja dengan Gojek, dengan Grab, itu kan hanya segelintir ya dari market share dari keseluruhan e-commerce. Apakah dari IDEA ada kesediaan untuk memfasilitasi diskusi-diskusi berikutnya? Baiknya yang memfasilitasi KLHK, tapi nanti kita akan support, kita undang member kita akan siap hadir juga, akan kita kasih insight. Jadi kalau KLHK yang mengundang, saya kira akan kelihatan lebih serius gitu ya, dan saya kira akan lebih efektif juga. Oke. Intinya kita siap bantu, Mbak. Oke, itu ada titipan buat KLHK ya, Bu Agnes ya, untuk memfasilitasi diskusi ini. Ya, mungkin pertanyaan terakhir saya untuk kedua narasumber sebelum kita masuk ke sesi penanggap dan foto bersama dulu sebelum masuk ke sesi penanggap adalah stakeholder lain. Di sini ada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ada perwakilan dari e-commerce, ada perwakilan dari masyarakat. Ada nggak sih stakeholder yang kita lupakan di sini? Ada nggak sih yang perlu diajak lagi nih, yang penting sekali untuk diskusi seputar e-commerce ini. Silakan mungkin dari Bu Agnes dulu, mungkin kementerian lain yang terpikir oleh Bu Agnes. Ya, baik Mbak. Dalam hal ini memang tadi benar disampaikan bahwa disampaikan Pak Rofi, kita perlu ada kolaborasi ya, ada kolaborasi karena kami juga pemerintah tidak bisa jalan sendiri gitu. Dari mulai kita menyusun kebijakan gitu, membuat draft pedoman, perlu menggandeng stakeholder lainnya gitu, dari Kementerian Perdagangan, kemudian dari pihak e-commerce-nya juga. Mungkin juga kita perlu pandangan dari konsumennya juga gitu, yang memang secara langsung merasakan gitu. Itu kita pun pribadi sebagai konsumen ya, sebagai regulator juga sebagai konsumen juga dalam hal ini. Jadi memang perlu adanya kolaborasi dan kita bisa berpikir bersama alternatifnya, solusinya seperti apa, penggantinya bagaimana. Kalau kami pemerintah kan inginnya pedoman atau kebijakan yang dibuat itu bisa berjalan dengan baik gitu. Tapi ini bisa berjalan dengan baik dari awal, pastinya kita harus sama-sama juga menyusun, mencari solusi sampai dengan nanti implementasinya seperti apa. Jadi kan pasti ada uji coba juga ya, uji coba bagaimana, dan pastinya ini dikatakan nggak saklek lah gitu, nggak terlalu saklek, tapi kita juga ada suatu komitmen atau disiplin ini bisa dilaksanakan. Nah itu sih Mbak kuncinya ya, kolaborasi, kita komunikasikan bersama supaya ini bisa berjalan dengan baik. Nah stakeholder lainnya juga mungkin Kementerian Perindustrian juga mungkin juga perlu ini ya, karena terkait produsen juga di Kementerian Perindustrian atau Perdagangan nanti terkait dengan retail-retailnya. Kemudian ada Kementerian Pariwisata kan ini juga menangani hotel-hotel gitu, restoran-restoran gitu. Kemudian ya Kementerian Kementerian Koordinator Bidang Maritim yang memang yang mengkoordinir kami di bawahnya. Kemudian juga mungkin kalau ada stakeholder yang pastinya yang mungkin terkait ya Mbak. Demikian Mbak. Oke, makasih Bu Agnes. Jadi lumayan banyak selain stakeholder masyarakat juga ada Kemenperin, Kemendag, Kemenkomarves ya, dan beberapa pihak lainnya. Oke, terima kasih Bu Agnes. Silakan Pak Rofi, pertanyaan yang sama, adakah stakeholder lain yang sebetulnya perlu kita libatkan di sini? Ya mungkin dari sisi kementerian tadi sudah disebutkan beberapa ya, terkait dengan Kementerian Koordinasi, kemudian Kementerian Teknis misalnya seperti mungkin Kementerian Perdagangan dan sebagainya, karena e-commerce ini kan juga di bawah Kementerian Perdagangan, mungkin juga Kominfo dan sebagainya. Tapi
Saya kira nanti untuk pembinaan, saya kira juga penting juga nanti melibatkan beberapa kementerian teknis yang melibatkan UMKM seperti mungkin Kementerian Koperasi UKM ataupun Kementerian Parekraf misalnya, sehingga nanti mereka juga punya mindset juga gitu ya terkait dengan ramah lingkungan ketika mereka melakukan pembinaan ke UMKM-nya. Oke. Baik, terima kasih Pak Rofi. Ini sebelum kita masuk ke sesi penanggap, mungkin kita sesi foto dulu bersama, ini mumpung masih segar, dan juga kabarnya Mbak Agnes mungkin nggak bisa sampai akhir ya. Mudah-mudahan masih stay sampai ada beberapa pertanyaan udah masuk nih soalnya Bu Agnes. Jadi kalau bisa jangan pergi dulu. Udah mulai rame di chat box. Tapi kita foto bersama dulu. Siapa yang akan lead? Mungkin Sarah bisa membantu untuk lead foto bersama. Oke, baik. Oke, boleh siap-siap. 1, 2, 3. Boleh sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Aku kembalikan kepada Khatiza. Oke, baik. Terima kasih banyak. Sekarang kita masuk ke sesi penanggap. Di sini ada Mas Bagas dari Alas dan juga Mas Arief ya dari Kecipir. Mungkin saya pertama mempersilahkan Mas Arief dulu untuk memberikan tanggapan karena mungkin cerita dikit soal inovasi belanja online minim plastik yang disediakan oleh Kecipir, kemudian apakah ada feedback atau tanggapan terhadap diskusi barusan nih Mas Arief. Ada beberapa ide-ide menarik ya, bagaimana kita bisa scaling up perilaku belanja online ramah lingkungan gitu. Silakan Mas Arief. Oke, terima kasih Mbak Tiza. Perkenalkan teman-teman, Ibu, Bapak semuanya. Saya Arief Sadillah dari Marketing Communication dari Kecipir, dan saya juga di bagian Community Environmental Awareness dari Kecipir juga. Nah, kalau mungkin teman-teman di sini atau Bapak dan Ibu-ibu dan Ibu semua belum kenal dengan Kecipir. Kecipir ini adalah sebuah platform, bisa dibilang, tapi bentuknya social enterprise kami ini. Untuk tujuan utamanya adalah untuk membuat produksi, distribusi sama konsumsi pertanian ini lebih berkeadilan dan lebih ramah lingkungan. Kami juga fokus di sayuran, penjualan sayuran dan penjualan bahan-bahan pertanian, konsumsi pertanian itu sayuran organik terutama, dan idenya sih dari awalnya dari penjualan sayuran organik dari sayuran yang agak lebih pricey jadi sayuran biasa di masyarakat. Nah, selain itu fokus kita juga tadi di lokal sayuran untuk organik, dan yang terakhir adalah sirkular, jadi belanja sirkular. Untuk inovasi yang kami gunakan sekarang, saya boleh share screen ya, Kak Tiza ya, sebentar. Oke, sebentar. Iya. Nah, sudah kelihatan ya? Iya, jadi oke, saya share dulu. Jadi kami di sini menjual beberapa produk refill, terutama yang pertama ini ada minyak goreng, ada susu. Minyak goreng ini kami jual dalam bentuk jerigen per liter, ada minyak goreng sawit sama minyak goreng kelapa. Nah, yang menjadi concern kami adalah tadi kan kemasannya. Kita tahu minyak goreng itu kan kemasannya per liter, per 500 mili, bahkan yang terbaru nih Kementerian Perdagangan juga bikin minyak kita ya kalau nggak salah, yang bungkusannya juga per liter seperti itu. Nah, untuk dari kami ini menggunakan jerigen plastik yang bisa dipakai ulang. Jadi cara pakai ulangnya gimana? Setelah konsumen membeli, kemudian nanti akan dikembalikan saat pembelanjaan berikutnya. Nah, saat dikembalikan itu cashback-nya akan diberikan juga via e-wallet kami. Itu cashback-nya itu adalah full seharga botol dan stiker yang ada di sini. Jadi
nantinya harganya awalnya misalkan yang minyak goreng ini 20.000, 21.000, setelah selesai dikembalikan kemasannya ya akan dikurangi 4.600 ini. Ini benefit yang diterima oleh konsumen dari penjualan yang ramah lingkungan atau bisa dibilang refill ini ya. Nah, berikutnya susu segar, ini produk baru kami menggunakan botol kaca. Nah ini cashback-nya sampai 13.300. Oh ya, untuk jumlah cashback-nya itu antara 10% paling kecil untuk 10 bisa 10% dari harga total ya, sampai ke ini 75% dari harga totalnya karena memang ini botolnya kemasannya kaca, diantar kemudian di pembelian berikutnya bisa dikembalikan, cashback-nya akan masuk gitu. Oke. Ini untuk yang beras ada di sini juga, pakai jerigen juga yang 4,5 kilo itu cashback-nya sampai 10.000. Nah ini data yang dihimpun dari kami. Oh ya, selain kemasan tadi, kantong-kantong plastik, kemarin kan hari bebas kantong plastik ya 3 Juli itu. Waktu selama 2021 kami hitung itu sudah menghemat 244.000 pembungkus plastik sayur dan buah. Karena sayur dan buah kami itu dibungkus menggunakan kertas dan daun gitu, daun pisang. Nanti kalau sempat bisa cek ke Instagram kami di Kecipir, boleh dilihat-lihat itu ada beberapa bentuk produk-produknya. Nah untuk produk refill sendiri ini lumayan menarik juga, ada 4.000 lebih produk yang kembali ke kami dibandingkan yang yang dipakai aja yang nggak kembali gitu. Ini dan nyatanya tadi untuk menanggapi dari obrolan yang Pak Rofi ya bisa kalau konsumen diedukasi, apalagi kita tahu bahwa e-commerce itu punya media yang jauh lebih besar dari kami lah jelas untuk dari Kecipir ya yang follower Instagramnya 8 juta, 10 juta, 5 juta gitu-gitu. Itu tentu saja bisa untuk jadi tempat sosialisasi, nggak harus nunggu dari kementerian dan lainnya. Menurut kami seperti itu. Nah ini untuk tanggapan dari beberapa konsumen kami ini udah hampir setiap minimal seminggu sekali lah ada teman-teman dari konsumen itu foto, bikin story di ininya masing-masing bahwa menunjukkan bahwa mereka bangga, mau dan ikut mengajak sih lebih ke ikut mengajak teman-temannya untuk bisa pakai platform di Kecipir atau untuk bisa minimal mengurangi kantong-kantong plastik atau kemasan-kemasan lainnya di sini. Ini yang minyak goreng tadi. Nah ini sayurnya nih kami nggak ada plastik-plastiknya, ini ada yang putih ini botol kertas, kantong kertas, yang ini ada daun, dibungkus daun gitu-gitu. Dan dari sisi produsen pun ya kami ada edukasi, jadi misalkan suatu hari dikirim yang timunnya diplastikin gitu ya, nanti ada edukasi dari kami lagi gitu, Pak, kalau bisa nanti dipindah aja, diubah aja, apakah perlu pakai misal kantong, kami nggak tahu belinya di mana ya, kami infokan bisa beli di sini, kalau partai besar sekian lebih murah dan sebagainya gitu. Oke, ini untuk yang susu ini karena produk baru dan mereka beberapa sih ngerasa nostalgia ya karena dikirimin susu dalam botol kaca, kembali ke 80s 90-an, bahkan saya aja nggak ngerasain ini secara langsung gitu. Tapi karena mohon maaf sebelumnya CEO kami Pak Tantyo sakit udah 2 hari ini nggak masuk kantor, jadi saya mewakili sebentar untuk acara kali ini. Oke, nah iya itu sih untuk pengenalan dari Ya. Kecipir Mas Arief, sendiri. saya mau Nah untuk menyoroti dong, Mas Arief. tanggapan tambahannya gimana?
Mau menanggapi sebelum menanggapi itu mau menyoroti ini Mas Arief, training kepada si vendornya ya kan, Kecipir kan bekerja sama dengan vendor sayur, vendor susu gitu kan, tentu mereka pasti dikasih training ya sebagai Kecipir kan sebagai platform di sini ya. Nah itu seperti apa mungkin bisa ditanggapi dan disambungkan juga dengan apa tadi yang disebutkan sebagai tantangan oleh Pak Rofi, silakan. Oke, ya untuk bagian ke produsen ya sebenarnya gampang sih karena kami kan fokusnya masih regional di Jabodetabek karena tadi awalnya juga kami sebutkan bahwa kami lokal, jadi petaninya juga masih di sekitar Jabodetabek sini. Ya ada yang dari awal sebelum kami bekerja sama gitu menggunakan melakukan MOU itu ya udah dibilang bahwa ke kita ini fokusnya adalah circular dan zero waste gitu. Jadi untuk teman-teman supaya membungkus dengan bungkus daun pisang ya seperti biasanya atau kantong kertas. Nah, untuk kami juga ada pelatihannya gimana cara bungkusnya misalkan atau gimana tadi yang misalkan mereka butuh kantong kertasnya cari di mana atau apa ya kami infokan kepada mereka gitu. Nah, untuk ya ada beberapa kali misalkan ternyata masih dikirimin yang pakai plastik lagi gitu ya, ada tegurannya juga dari kami. Jadi nggak semerta-merta ya dibiarin aja gitu, toh ya ada lebih dari ada ratusan lah produsen kami yang udah bergabung dan ada jelas ada tegurannya dan bisa aja ditutup dulu produk-produk tertentu yang misalkan mereka belum bisa nih pakai kantong plastik, belum bisa pakai non kantong plastik. Tapi nggak pernah sih sebenarnya sampai sejauh itu ya. Alhamdulillahnya mereka ya kebanyakan karena pertanian organik ini kan juga fokus ke lingkungan ya, pestisidanya nggak pakai, pupuknya juga pupuk alami gitu, bukan pupuk kimia gitu-gitu. Jadi mereka aware sekali dengan masalah zero waste ini. Gitu, Kak. Oke, baik Mas Arief, terima kasih. Keren sekali Kecipir. Tadi ada yang komentar di chat box, keren banget seandainya Kecipir ada di berbagai kota di Indonesia. Ini kita aminin dulu ya, semoga Kecipir bisa memperluas sayapnya. Mungkin, ya makasih banyak Mas Arief. Mohon doanya aja ya, supaya bisa lebih luas sih. Oke, sekarang kita beralih ke Mas Bagas dari Alas. Pertanyaan yang sama Mas Bagas, mungkin silakan memperkenalkan dulu inovasi yang diusung oleh Alas dan menanggapi diskusi tadi gitu ya mengenai tantangan-tantangan yang ada dan apa yang dirasakan oleh Alas sendiri. Silakan. Oke. Halo semuanya, Ya, nama aku Bagas. Aku di sini itu di Alas itu menjadi operations manager dan juga partnerships gitu ya. Jadi aku yang ngurus semua operasionalnya Alas ini. Jadi Alas itu kalau kalian belum tahu, jadi Alas adalah sebuah layanan kotak makan gitu. Jadi kalau misalnya ada yang pesan dari GoFood atau GrabFood, maaf ya nyebut brand, tapi emang itu yang sudah besar ya. GoFood atau GrabFood gitu ya, itu konsumen bisa memilih untuk menggunakan kotak makan gitu. Jadi kalau misalnya sudah mendaftar di website kami, nanti akan kami hubungi lewat WhatsApp dengan user ID-nya. Nah, user ID itu akan dipakai untuk meminjam gitu. Jadi setelah nanti merchant-nya sudah di training juga, jadi kalau misalnya ada user ID-nya nanti akan dikirimkan dengan kotak makan ini. Nah, untuk pengembaliannya juga mudah. Kita pengembaliannya ada di hari Selasa dan juga hari Jumat gitu ya. Jadi dan kita juga punya tracking-nya juga. Jadi misalnya kalau kalian minjem gitu ya,
konsumen-konsumen minjem itu juga kelihatan di kita gitu. Jadi kita juga bisa nge-track oke, ini siapa yang minjem, nanti aku remind deh itu hari Jumat gitu. Seperti itu. Kita sekarang juga kerjasama dengan Westbike Messenger. Jadi untuk pengiriman baliknya atau reverse logistiknya itu juga mengurangi emisi karbon gitu, karena memang kurir sepeda ya, seperti itu. Aku mungkin mau share screen terlebih dahulu. Silakan. Oke, ini gambar produk kita. Well, ini sebenarnya websitenya kita aja sih. Jadi ini kotak makannya itu collapsible gitu ya, terbuat dari silikon dan tutupnya juga dari PP. Nah, ini collapsible, jadi kalau misalnya tidak dipakai di merchant gitu ya, yang aku lihat itu kalau di merchant itu kebanyakan mereka tidak punya tempat untuk menyimpan packaging, karena mereka lebih memilih untuk storage itu untuk misalnya dine in gitu kan, ya lebih banyak customer yang masuk ke restorannya, itu jauh lebih efisien gitu kan buat mereka gitu. Makanya itu mereka tidak punya tempat gitu, makanya itu kita decide untuk pakai collapsible packaging ini supaya itu tidak space-nya tidak memakan space lah gitu maksudnya. Nah, ini kotak makannya gitu. Ini juga ada beberapa merchant yang sudah partner dengan kita. Jujur saya bangga karena sudah banyak banget gitu, dan kita juga sudah disupport dari berbagai stakeholder kita ya, dari merchant, dari konsumen gitu. Bahkan ada konsumen yang bilang dia itu selama 2 tahun atau 3 tahun gitu ya, dia nggak pernah mesen makanan online karena sampahnya. Tapi gara-gara ada Alas ini, dia akhirnya berani untuk beli online gitu. Nah, kayak gitu. Ini ada beberapa merchant-merchantnya, jadi ada Honu, ada Roots. Kebanyakan ini memang jujur kita di Jakarta Selatan gitu ya, karena memang cleaning hub kita di mana nanti itu akan disanitasi dan juga dikembalikan lagi ke merchant, itu ada di Kemang Timur kita. Nah, ini kebanyakan memang di Jakarta Selatan, tapi kita juga ingin expand ke Jakarta Barat dan juga Jakarta Pusat gitu. Misalnya kayak di Honu ini nggak cuma di Kemang aja, sekarang sudah ada di Honu Menteng gitu, seperti itu. Oke, itu sih sebenarnya kalau Alas itu sendiri ya. Dan aku juga pengen ini sih menanggapi tadi katanya Bu Agnes gitu ya. Sekarang udah ada peningkatan 62% untuk antar makanan dan belanja online. Itu sebenarnya alasan kita kenapa kita mulai ini sih. Dan ini kita mulai di pandemi. Jadi kayak kita ngelihat, oke, ini dulunya itu sebenarnya saya sendiri itu mengurus cup kita. Jadi cup kita itu adalah sebuah layanan reusable cup untuk beli kopi gitu ya, untuk take away, dan itu kurang gitu. Maksudnya karena memang orang-orang di kafe itu lebih senang duduk gitu ya, duduk di restorannya gitu kan. Jadi tidak memberikan impact yang sangat signifikan. Makanya itu kenapa kita melihat di delivery online gitu. Makanya itu kita kenapa memulai ini gitu. Nah, itu sih. Terus juga sebenarnya aku juga mau menanggapi ini ya, yang tadi dibilangin, dan juga ada peningkatan dari belanja online gitu ya. Itu udah 200% peningkatannya dari 5 kali sampai sekarang itu jadi 10 kali gitu per bulan. Sebenarnya tuh sudah ini nggak cuma mempromosikan apa yang aku lakukan sekarang, tapi juga misalnya aku pengen sharing tentang
apa yang sudah dilakukan di luar negeri gitu, seperti itu. Seperti ini yang aku sangat tertarik gitu ya. Ini namanya repack gitu. Jadi misalnya ini kalau dari e-commerce, misalnya Tokopedia atau Shopee gitu ya, itu nanti kalau sudah selesai dipakai itu tempat boxnya itu bisa dikembalikan gitu, bisa dikembalikan lewat mailbox aja. Nanti akan disanitasi dan juga dikirimkan lagi ke produsen gitu. Seperti itu. Jadi sebenarnya banyak sekali apa ya, inovasi-inovasi yang bisa dilakukan untuk mengurangi sampah sekali pakai dari e-commerce seperti itu. Keren, Mas Bagas, dan makasih juga udah menunjukkan contoh dari luar negeri ya yang untuk Ya. packaging secara umum. Aku minta ini dong sharing sedikit Mas Bagas tentang training dengan stakeholder ya. Kan ini Alas kan kerjasama dengan Gojek, dengan GrabFood, kemudian dengan restoran itu sendiri. Jadi kan perlu diskusi ya dengan platformnya, diskusi dengan merchants-nya. Nah, kira-kira ada cerita-cerita yang menarik atau tantangan-tantangan yang sudah dilalui oleh Alas di situ? Oke. Kalau untuk ini ya, kalau untuk training dengan merchant-nya, sebenarnya kita juga mungkin aku mengerti apa yang Pak Rofi bilang gitu ya. Memang kalau e-commerce itu sebagai platform aja untuk menjembatani penjual dengan konsumen gitu. Dan itu juga apa yang dilakukan oleh Gojek gitu. GoFood itu hanya menjembatani merchant dengan konsumen gitu kan. Nah, makanya itu sebenarnya kita tidak memiliki kerjasama resmi dengan GoFood dan GrabFood gitu ya. Dan kita hanya menghack sistemnya saja gitu. Jadi yang penting masukin user ID aja di nota pesanan, terus kita training benar-benar merchant-nya. Kalau misalnya ada user ID berarti pakai Alas gitu, seperti itu. Dan itu juga pastinya kalau misalnya ada kesalahan ya seperti Kecipir tadi bilang ya, Pak Arief tadi bilang, itu kalau misalnya ada kelalaian di situ, kita pastinya akan turun tangan gitu, seperti itu. Dan itu ya untuk itu sih, untuk customer satisfaction juga ya. Dan juga kita juga sudah mentraining merchant-merchant kita kalau misalnya pakai Alas itu juga tidak menyediakan perintilan-perintilan seperti sachet, apa sih namanya, sendok makan gitu segala macam gitu, karena kita juga melihat kalau kebanyakan itu mereka memesan dari rumah atau dari kantor pun juga bisa gitu. Dan di rumah dan di kantor itu kan sebenarnya kan sudah ada sendok, sudah ada garpu gitu ya. Kenapa perlu perintilan itu lagi? Sebenarnya itu juga merugikan gitu untuk bisnis, karena ya itu receh-receh doang gitu, receh-receh, tapi untuk sebulan gitu ya, untuk sebulan setahun itu bisa berjuta-juta rupiah gitu kan, kayak gitu. Itu sih yang kita pengen komunikasikan gitu ke merchant gitu, seperti itu. Oke, makasih Mas Bagas. Ya, perintilan-perintilan itu jadi hilang. Itu malah lebih simpel ya untuk merchant ya kadang-kadang ya. Yes. Ada pertanyaan nih untuk kedua penanggap ya, Alas dan Kecipir. Ini lebih ke dari segi konsumen gitu. Pernah ada kendala atau protes nggak dari konsumennya gitu terkait kemasan non PSP-nya? Mungkin saya persilahkan Mas Arief dulu ya untuk menyampaikan tanggapannya, baru kembali lagi ke Mas Bagas. Silakan Mas Arief. Iya, kalau misalkan ada kejadian yang nggak biasa, itu misalkan bocor atau mungkin karena pakai ini ya, atau misalkan basah atau apa, kami ada sebelumnya ketika di delivery kami juga udah sampaikan untuk dipisah gitu supaya nggak mengotori yang lain. Memang masih ada sedikit sih kantong plastik atau apa, tapi bisa dikembalikan dan kepada kami, sama kayak refill yang tadi gitu. Nah, ketika terjadi kayak gitu, kami ada penggantian, bisa diganti di belanja berikutnya. Jadi misalkan salah satu produk kami itu misal sayurnya gitu, karena kami kan jual cincau juga.
cincau terus beli sayur, misal cincaunya bocor gitu kan, atau produk frozen gitu misal bocor. Nah, misal yang kena bocor ada seladanya nanti di ini berikutnya bisa diganti gitu di belanja berikutnya. Jadi ketika nganterin belanja berikutnya ditambah cincau tadi, misalkan pecah atau sama seladanya gitu. Oh ya, sekalian ya Mbak Kak Tiza, saya ada titipan nih dari Pak Tantio untuk menanggapi dari tema dan obrolan di sini yang sebelumnya udah disampaikan poin-poinnya. Untuk ide paling dari kami ini agak sedikit menggelitik lah, misalkan selain yang diminta sama teman-teman dari pawai bebas plastik ini kan dikasih pilihan, kami mau yang gini aja, packagingnya nggak usah sampai terlalu berlebihan gitu. Nah, yang agak sedikit menggelitik tuh di beberapa platform itu kan salah satu yang membuat ratingnya bagus adalah apakah kemasannya baik gitu. Nah, kemasan baik di di para konsumen itu yang itu beberapa berkali-kali sampai sebantal padahal yang dibeli cuma batu baterai misalkan. Nah, itu kan yang agak berlebihan. Nah, itu bisa tadi dari IDEA atau dari KLHK tadi misalkan memberikan info bahwa kemasan baik itu seperti apa gitu. Apakah harus segede itu? Apakah yang harus ada bubble-wrap-nya atau apa? Nah, itu yang pertama. Yang kedua ini dari teman-teman kecipir ingin nggak mengingatkan ya, maksudnya mengomentari, tanggapi juga. Tadi di awal banget Bu Agnes menyebutkan tentang Kementerian LHK itu udah punya regulasi itu untuk misalkan produsen yang punya banyak sampah ya, kayak tadi limbah kayak batu baterai atau apa itu kan ada aturan yang ada berapa persennya harus digunakan untuk ini lingkungan, memperbaiki lingkungan atau apa gitu. Nah, menurut kami ya kalau misalkan ada dalam tanda kutip insentif yang harus yang harus dibayarkan oleh perusahaan tersebut, apakah bolehkah Kementerian LHK ini kebalikannya gitu, memberikan penghargaan, insentif atau dorongan kepada teman-teman kayak Alas, kayak Kecipir atau teman-teman yang lain ini yang udah lebih mendorong untuk zero waste-nya, minim sampahnya gitu. Mungkin bisa ditambah regulasi itu. Jadi keaktifannya itu akan meningkat untuk dari e-commerce, dari bahkan semua yang bisa mengurangi sampah-sampah tersebut. Itu dari saya. Oke, mantap. Makasih Mas Arief, Mbak Agnes, dan Pak Rofi. Jangan kemana-mana dulu, itu ada satu pertanyaan yang harus dijawab. Tapi saya persilakan Mas Bagas dulu untuk menanggapi tadi pertanyaan mengenai apakah ada kendala dari konsumen. Ya. Jujur nggak ada sih. Nggak. Nice. Ada. Well, bukan sesuatu tentang packagingnya itu sendiri ya, malah packagingnya itu karena kita dibanding dengan single use gitu ya, itu produk kita lebih bagus, aku bisa bilang kayak gitu. Jadi memang itu tidak ada kendala di situ gitu. Tapi mungkin memang ada kasus-kasus di mana misalnya udah tulis user ID tapi kok nggak dikirimin, itu of course kita akan kompensasi dengan misalnya pembelian berikutnya kita kasih voucher gitu atau kayak gimana gitu, seperti itu supaya lebih nyaman aja sih customer kita. Sama juga protesnya itu mereka itu malah lebih kayak gini, kok ini masih ada single use-nya ya, kok masih diplastikin ya, kok masih masih ada perintilannya gitu ya. Itu waktu pertama itu kayak gitu. Itu malah mereka itu lebih demand untuk jauh lebih ramah lingkungan gitu loh. Jadi kalau ada yang single use satupun itu mereka langsung nggak suka gitu. Ya itulah customer kita gitu. Memang yang sudah sadar banget tentang lingkungan gitu ya. Sama juga ada protes tentang ini reverse logistics. Dulu memang untuk
untuk pengembaliannya ya gitu ya, karena kan memang kita memakai itu ya, memakai apa itu namanya, sistem guna ulang gitu ya, jadi harus ada perputaran kembalinya. Itu dulu itu memang kita memakai motor, dan itu kan memang mengundang banyak emisi karbon ya, makanya itu kenapa kita sekarang menggandeng berkolaborasi dengan Westbike Messenger supaya untuk mengurangi emisi karbon itu, seperti itu. Oke, luar biasa, ini militan sekali nih konsumennya Alas nih ya, malah Iya. di-push untuk lebih lebih minim plastik lagi. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Mas Arief, kepada Mas Bagas sebagai penanggap, dan atas inisiatifnya yang keren. Kita doakan semoga ini inisiatifnya, bisnisnya bisa berkembang ke seluruh Indonesia. Ini kayaknya banyak permintaan nih di chatbox, agar lebih luas lagi dong, jangan Jakarta aja gitu ya. Amin. Nah, mungkin saya kembali ke Pak Rofi dan Ibu Agnes. Ini udah ada beberapa pertanyaan di chatbox, tapi ada penanggap ada pertanyaan yang disampaikan juga oleh penanggap ya. Saya mulai dengan Bu Agnes ya, Bu. Ini apakah ada kemungkinan nih KLHK memberikan insentif atau penghargaan kepada pelaku usaha yang justru sudah bagus gitu praktek kemasan produknya? Ya, baik Mbak Tisa. Ya, ini menjadi catatan kami. Sebelumnya memang kami juga memberikan penghargaan kepada produsen yang sudah mengurangi sampah. Nah, ini kan ada ini lain lagi ya, ada bentuk lain lagi. Jadi ini menjadi catatan kami juga. Pastinya kami juga ingin memberikan apresiasi apapun lah bentuknya gitu. Nah, ini kan juga sebagai dorongan ya supaya aksi-aksi yang sama bisa diikuti oleh yang lainnya, dan masyarakat pun bisa lebih bijaklah untuk sebagai konsumen bisa memilih mana yang tepat, ramah lingkungan, tapi juga mereka bisa terpuaskan memakai produknya. Mungkin itu Mbak Tisa. Oke, cukup menjanjikan. Mungkin kita tunggu follow up-nya. Kepada Pak Rofi masih adakah di sini? Pak Rofi, mungkin kita tunggu ya. Pak Rofi mungkin lagi off sebentar. Kita tunggu. Saya kembali lagi ke Bu Agnes. Ada pertanyaan mengenai pilot project dengan Gojek, dengan Grab gitu ya, kan sudah terlaksana mungkin sekian lama ya. Nah, apakah ada kendala di mana alternatif solusi dari plastik ini dirasa tidak tepat guna di pihak merchant atau di e-commerce atau di delivery-nya gitu, sehingga mungkin perlu inovasi dan studi lebih lanjut yang mungkin bisa dibantu oleh e-commerce atau asosiasi e-commerce. Silakan Bu. Iya, iya. Iya, selama dari mulai 2019 kalau tidak salah kami MOU dengan Gojek. Nah, selama dalam pelaksanaannya memang sudah ada alternatif ya. Jadi mungkin sekarang kalau teman-teman lihat udah ada semacam box gitu yang bisa diguna ulang. Teman-teman drivernya yang mengantarkan sudah punya box sendiri. Jadi merchant tidak perlu menyediakan kemasan tambahan lagi, tetapi drivernya sudah punya box sendiri. Tapi memang saat ini belum semua driver memanfaatkan itu pun mungkin ada biaya lain ya untuk bisa mendapatkan itu. Nah, ini sempat juga menjadi diskusi karena kami juga KLHK ingin membantu gitu driver-driver supaya bisa memanfaatkan, bisa menggunakan tas guna ulang yang bisa menyimpan makanan secara aman gitu. Tetapi memang kendala banyak juga mungkin lebih dirasakan oleh merchant ya, karena mereka ingin juga produknya itu aman sampai ke konsumen. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu, misalnya hujan yang perlu menggunakan plastik. Nah, ini yang mungkin perlu dipikirkan kembali gitu, apa alternatif yang tepatnya. Sejauh ini Gojek mengeluarkan ini aja sih, tas khusus delivery ya untuk makanan, tetapi tidak
semua driver bisa memanfaatkan itu. Mungkin ini menjadi evaluasi kami juga gitu. Kira-kira apalagi nih yang sekiranya semua driver bisa menggunakan, bisa secara rata gitu, karena kan memang ada biaya khusus ya. Nah ini yang mungkin yang harus disiasati lagi. Ini tuh Mbak. Oke, makasih Bu Agnes. Saya mau kembali memanggil Pak Rofi. Apakah sudah bergabung kembali, Pak Rofi? Kalau belum, terpaksa pertanyaan berikutnya kembali ke Bu Agnes nih. Sebentar ya, Bu. Pak Rofi. Oke, belum bergabung lagi. Oke, jadi ini ada berikutnya ke Bu Agnes lagi. Ini tadi di diskusi tadi ada hal yang menarik nih Bu Agnes, bahwa ada yang mungkin istilah kerennya low hanging fruit gitu atau quick wins, yaitu hal-hal yang lebih mudah untuk kita ubah saat ini gitu. Ada dua cerita tadi dari penanggap. Yang satu adalah cerita mengenai kayak misalnya sendok garpu, sebenarnya tuh kebanyakan orang pesan ke rumah, ke kantor, yang mana sebenarnya nggak butuh sendok garpu. Jadi ketika sendok garpu dihilangin, dari segi merchant merasa lebih nggak terlalu banyak perintilan, lebih mudah bagi mereka, lebih hemat juga. Dari segi konsumen juga nggak banyak yang protes karena emang nggak butuh gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua ada cerita tentang bubble wrap ya. Bubble wrap kita kadang-kadang pesan satu baterai gitu, dibungkus bubble wrap-nya sampai sebantal gitu. Nah itu ada hal yang bisa dilakukan di situ di mana bubble wrap-nya nggak usah lebay gitu. Dan dari segi merchant sebenarnya lebih hemat bubble wrap, dari segi konsumen juga nggak bakal protes gitu. Jadi ini menurut saya quick wins ya. Ada satu hal yang sebenarnya semua orang sepakat, cuman entah kenapa nggak dilakukan gitu. Nah kira-kira apa yang bisa difasilitasi nih Bu Agnes? Saya juga sebenarnya kepingin tanya ke IDEA juga, apa yang sebenarnya bisa difasilitasi supaya setidaknya ini dulu nih yang kita sikat nih gitu, si quick wins ini. Mungkin kita belum bicara material baru, kita belum bicara teknologi baru, kita belum bicara yang susah-susah. Ini yang hal yang gampang dulu sebenarnya mungkin bisa kita capai gitu. Silakan Bu Agnes. Iya emang pilihan-pilihan itu sebenarnya kalau kita pesen gitu, saya pesen, saya juga suka belanja, kan ada chatbox ya di situ ya. Kita bisa memberikan semacam ini juga informasi bahwa nggak perlu lebay juga gitu loh pembungkusnya, apalagi kita tahu apa sih yang kita beli gitu, itu kan bisa jadi alternatif juga. Chatbox itu bisa dimanfaatkan gitu, langsung komunikasinya kepada pedagangnya. Tapi memang kadang di jasa pengirimnya itu kadang suka dibungkus lagi kan gitu, jasa-jasa pengirimnya itu yang perlu komunikasi kesepakatan bersama gitu. Nah tadi juga disampaikan Pak Rofi perlu adanya standar. Nah ini juga jadi catatan kami. Misalnya cuma beli baterainya cuma 2, misalnya harus bungkusnya lebay. Nah itu perlu ada standar lah, mana barang yang sekiranya butuh kemasan yang secara khusus pakai bubble wrap, atau mana barang yang sekiranya sudah cukuplah menggunakan misalnya kardus bekas yang bisa menjadi pembungkus lagi. Nah itu kan alternatif-alternatif itu yang perlu kita upayakan bersama, baik itu dari sisi pedagangnya, sisi jasa pengirimnya, atau si konsumennya gitu. Jadi kan saat ini juga banyak kardus-kardus yang mungkin bisa dimanfaatkan juga sebagai pengganti supaya mungkin biar kelihatan agak besar gitu, misalnya kelihatan padat supaya tidak ada benturan-benturan, itu kan bisa dipakai. Memang kan masalahnya di sini kan lebaynya penggunaan udah pakai bubble wrap, terus ditambah lagi plastik di luarannya. Nah itu yang mungkin dari konsumennya sendiri bisa misalnya melalui chatbox tadi ke pedagang gitu. Tapi memang tadi quick win itu ya perlulah dilakukan, maksudnya tidak hanya menjadi catatan tapi juga menjadi gerakan juga, gimana caranya yang sudah disepakati bisa dilakukan bersama. Mungkin itu Mbak Tisa. Oke, makasih Bu Agnes, cukup menjanjikan sih sebenarnya ide pedoman ini ya, suatu hasil konkret lah yang kita dapatkan dari diskusi hari ini. Saya mau cek Pak Rofi apakah sudah bergabung kembali. Ya, selamat siang Mbak. Sorry tadi saya masih di jalan. Oke.
Nggak apa-apa, Pak Rofi tadi mendengar pertanyaannya, perlu saya ulang kah? Yang di chat ya? Enggak, ini pertanyaan terakhir banget. Jadi tadi ada quick wins Pak yang diidentifikasi ya dari diskusi hari ini. Penanggapnya tadi mengatakan pertama yang mengenai sendok garpu plastik gitu misalnya. Itu konsumen yang nggak butuh karena berada di rumah dan di kantor. Dari merchant juga sebenarnya bisa nggak ngasih, lumayan hemat, lumayan mengurangi perintilan di mereka. Kemudian ada cerita juga mengenai baterai, misalnya beli baterai. Kemudian dibungkus bubble wrap, tapi bubble wrapnya sebantal gitu, lebay lah gitu. Ya, Dan ada banyak ya. produk-produk yang seperti itu. Nah itu sebenarnya kan bisa ada pemahaman bahwa nggak perlu sebesar itu bubble wrapnya. Nah dari konsumen juga nggak bakal protes, dari merchant juga sebenarnya hemat bubble wrap. Ini hal-hal yang tidak kontroversial, hal-hal yang sebenarnya bisa jadi quick wins, nggak butuh teknologi baru, tapi memang entah kenapa tidak dilaksanakan gitu. Nah, apa yang kira-kira bisa difasilitasi untuk setidaknya quick wins ini bisa kita menangkan gitu kira-kira? Ya, kalau quick wins dalam artian mengubah kebijakan kebijakan platform sih saya kira apa namanya kalau misalnya yang tadi melakukan mempacking segala macam itu adalah platform ya saya kira itu bisa quick win. Kita tinggal komunikasi ke platformnya, tinggal bilang bahwa ini harus dilakukan seperti ini dan itu udah jadi quick win. Cuma kan kita bicara terkait dengan 5 juta mungkin sampai berapa juta UMKM di sini kan gitu ya. Bagaimana nanti prakteknya apakah itu semudah kemudian memberikan himbauan ke mereka karena bagi kami melihatnya tuh sebenarnya ini masalah praktek bisnis aja Mbak. Jadi bukan masalah ini bisa request atau tidak request ya. Bedanya dengan apa namanya platform food di mana misalnya kita bisa request ke drivernya ataupun mungkin ke pedagangnya ini jangan dikasih ini jangan dikasih itu kan bisa. Cuma kalau kita bicara masalah apa perdagangan online yang mungkin lebih banyak skalanya kemudian mereka sudah punya pakem misalnya semua barang harus dilapisi oleh bubble wrap segala macam gitu ya dan mungkin apa tidak semua UMKM kemudian melihat apa semua barang punya syarat dan ketentuan yang sama bisa di custom gitu mereka mungkin sudah punya syarat dan ketentuan sendiri bahwa semua barang pasti untuk keamanan misalnya agar tidak terguncang walaupun baterai tapi misalnya agar tidak terguncang ya maka ya dikasih bubble wrap. Nah cara pandang mereka yang paling pertama adalah supaya barang ini sampai dan tidak terguncang gitu ya. Kalau nanti yang mengantarkan misalnya pakai driver instan, ya mungkin akan lebih aman. Mbak beli apapun nggak pakai bubble wrap kan sama drivernya pasti akan disimpan di barang yang di tempat yang aman gitu ya. Kalau kita pakai kurir instan gitu ya, pakai Gojek atau Grab dan sebagainya. Tapi kalau kita misalnya pakainya kurir yang 3 hari sampai gitu ya, ini kemudian pakai ini kan ada juga risiko di situ. Karena ya kita nggak tahu barangnya dilempar, barangnya di ini sama kurirnya gitu ya. Jadi seller juga ada ketakutan seperti itu. Poin saya adalah ini nggak se-quick win yang kita bayangkan gitu ya, bahwa kita tinggal memberikan himbauan atau kita kasih pilihan. Karena nanti kalau misalnya kita kasih pilihan, kemudian ternyata pilihan yang dipilih oleh konsumen ternyata nanti merusak barang, nanti juga yang disalahkan kembali ke seller. Jadi menurut saya perlu edukasi dan jangka panjang. Ini nggak sekedar quick win kita tinggal bikin himbauan menurut kami. Jadi harus ada tadi pekerjaan yang cukup panjang dari sisi edukasi, dari sisi himbauan dan pedoman yang cukup lengkap gitu ya. Kira-kira kalau misalnya yang ramah lingkungan itu seperti apa dan kita juga harus mengubah mindset para teman-teman seller gitu ya. Jadi kalau yang saya pikir pun ya kita bicara masalah yang driver instan ya. Driver instan pun kalaupun makanan kita pernah mendengar kan mungkin di media sosial pernah ramai sudah request tidak pakai sendok garpu tapi ternyata tetap dikasih gitu ya. Kemudian ramai di media sosial. Artinya kita berpikir masalah hal seperti ini kan masalahnya adalah mindsetnya para UMKM bilang ya mereka sudah punya syarat dan ketentuan, punya SOP sendiri bahwa semua dikasih ini dan dalam praktek bisnis kadang-kadang nggak semuanya bisa melihat customize instruction yang seperti itu semua langsung dikasih. Makanya yang paling kita minta adalah mereka punya pedoman bahwa apakah ini pilihan, apakah kemudian nanti bisa dikasih katakanlah misalnya konsumen oke, nggak apa-apa agak terguncang, agak sedikit lecet-lecet barangnya asal yang penting misalnya ramah lingkungan misalnya hal seperti itu kan yang penting disepakati. Cuma takutnya nanti malah justru kalau ternyata barangnya rusak gitu ya, kalau nggak dikasih bubble wrap yang seperti itu
atau barangnya terbuka deh Mbak, misalnya tadi ya baterai katakanlah terguncang, kebuka gitu ya sedikit, sobek gitu ya, kemudian dilaporkan, dikasih reviewnya jelek gitu kan. So itu nggak bagus buat ekosistem. Jadi menurutku nggak se-quick win itu, tapi kita pengen long term win gitu ya. It's not about a quick or seberapa besar, tapi kita bisa achieve ini lebih sustainable, kita membangun ekosistem yang lebih luas. Kira-kira seperti itu Mbak, cara pandang saya. Oke, terima kasih banyak Pak Rofi. Baik, kita sudah sampai di penghujung diskusi. Saya mau memberikan beberapa kesimpulan karena ini diskusinya sangat menarik sekali. Saya happy banget bisa bisa berkesempatan ya untuk memoderasi diskusi ini. Mungkin kesimpulan pertama ya adalah bahwa ini memang membutuhkan dukungan semua stakeholder. Jadi perlu lebih banyak ngobrol nih kita, lebih banyak ngobrol antara asosiasi e-commerce dengan pelaku e-commerce-nya sendiri, dengan merchants, dengan pemerintah, KLHK, dan dengan masyarakat yang mewakili konsumen, suara konsumen. Karena dengan demikian kita bisa lebih mencocokkan ya apa sih visi kita untuk supaya kita bisa belanja online tapi minim sampah. Yang kedua adalah ide bahwa perlu ada pedoman karena e-commerce dan para merchants dan vendors itu akan membutuhkan pedoman. Dari segi asosiasi e-commerce pun akan membutuhkan pedoman ketika melakukan fasilitasi, edukasi, dan training kepada merchants dan platform yang menjadi anggota mereka. Sehingga kalau KLHK bisa memfasilitasi adanya pedoman, minim sampah ya, belanja online minim sampah, ini adalah suatu langkah yang sudah cukup konstruktif ya, akan membawa kita selangkah lebih maju. Dan yang ketiga adalah perlu ada acuan ya yang lebih detail bagaimana pengaturan mengenai pengurangan sampah oleh produsen yang ada di KLHK bisa didetailkan, bisa lebih dicocokkan untuk e-commerce, tapi juga bisa juga memberikan, tidak hanya memberikan disinsentif atau apa ya namanya penalti gitu untuk para pelaku produsen yang belum melakukan pengurangan sampah, tapi juga memberikan insentif atau penghargaan kepada pelaku-pelaku yang sudah berperilaku minim sampah seperti Alas dan Kecipir dan beberapa startup lainnya yang ada di Indonesia yang sudah melakukan menyediakan jasa-jasa minim sampah. Mungkin itu dulu kesimpulannya, dan kita itu tiga hal yang menurut saya berharga sekali yang di awal diskusi itu belum ada tiga kesimpulan ini. Jadi diskusi ini memang benar-benar menambah sesuatu hasanah yang baru. Dan sebagai tindak lanjut, saya rasa ya kepada masyarakat, kepada para pegiat pawai bebas plastik yang ada di webinar ini, yang menjadi peserta di dalam webinar ini, mungkin kita bisa meminta tindak lanjut berupa diskusi-diskusi tadi itu ya. Bagaimana nih pedomannya sudah dibuat apa belum, kemudian diskusi dengan para pelaku e-commerce lainnya apakah sudah di follow up atau belum gitu, karena kita nggak mau diskusi hari ini berakhir hanya pada diskusi, ada beberapa petisi loh yang perlu ditanggapi dan perlu ditindaklanjuti. Jadi ini memang benar-benar harus kita kawal bersama sembari kita memberikan kontribusi yang konstruktif juga ya sebagai suara konsumen. Oke, baik, terima kasih banyak kepada seluruh peserta, kepada seluruh narasumber dan penanggap. Jangan lupa untuk ikut menandatangani petisi Yuk Minta Opsi melalui tautan www.change.org/yukmintaopsi. Nanti akan ada di chat box linknya, sehingga wacana ini bisa bergulir terus, tidak mati di sini saja. Kemudian talk show hari ini sudah direkam dan akan dinaikkan ke channel YouTube. Jadi bisa diakses kembali dan bisa di-share ke teman-teman semua di YouTube channel Pawai Bebas Plastik. Baik, terakhir saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga sehat selalu teman-teman dan selamat siang. Selamat siang semuanya. Terima kasih Kak Selamat Tiza. siang semuanya. Terima kasih. Terima kasih.